Hai teman-teman mam semua, welcome back to my channel. Semoga hari mam semua bahagia dan sehat selalu. Hari ini aku mau mengangkat topik tentang cara mengatasi kesulitan hidup. Hal ini karena aku alami saat ini mam, seperti jatuh-jatuhnya, putus asa, ingin menyerah, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan menangis jadi-jadinya tak tentu arah. Lalu aku mulai menemukan solusi yang tepat untukku. Semoga hal ini juga bisa bermanfaat untuk semua orang. Pernah nggak sih Mams bertanya-tanya, kenapa sih kita sudah ibadah, mengaji, sholat sunnah, sedekah, berdoa, tapi keajaiban itu tak pernah kunjung datang hingga kita berpikir negatif pada Allah. Dan padahal kesalahan itu terletak pada diri kita, Mams. Dalam pertanyaan yang galau gitu, aku menemukan sebuah channel namanya DN Lesutari. Nah, yang aku tonton itu 2 video dari beliau. Yang pertama itu detachment dan yang kedua itu tentang scripting. Dalam video itu, aku disadarkan oleh sebuah hal yang gak terfikirkan, yaitu aku harus ubah diriku untuk bersyukur. Untuk itu aku mengaplikasikannya di jurnalku, Mam. Pertama, aku membuat mood tracker tentang bersyukur. Dalam mood tracker ini, aku hanya menaruh 2 mood saja, bersyukur dan bersedih atau marah. Karena di sini aku fokuskan untuk melatih diriku untuk berpikir positif, terutama bersyukur. Ketika sudah terbiasa dengan hal itu, aku bisa detachment gitu, Mam, melepaskan hal semua yang aku inginkan yang gak tercapai. Salah satu kenapa doa atau hajat kita tak terkabul karena kita mengikat keinginan kita itu, Mam. Kita nggak melepaskan dan menyerahkannya pada Allah. Istilahnya itu kita overthinking dan selalu kapan ya kita doa kita itu tercapai dan kapan ya kita bisa gini bisa gitu, sehingga kita melupakan hal yang sepele, Mam, yaitu bersyukur. Untuk cara yang kedua dalam mengatasi kesulitan hidup, yaitu dengan istilah Law of Attraction atau LOA. Nah, aku aplikasikan dalam jurnalku di bagian di bucket list. Yang belum tahu bagian jurnal di bucket list itu apa? Nah, bucket list itu adalah sesuatu hal yang pengen kita lakukan. Sangat sederhana, seperti saat ini kan musim hujan, aku pengen mandi hujan, aku pengen nyanyi saat hujan, aku pengen melihat hujan, atau aku ingin bermain bersama anak, atau hal-hal yang dilakukan saat ketika hujan, tergantung tema masing-masing ya. Nah, bedanya kali ini aku melakukan visualisasi Law of Attraction atau dikenal sebagai LOA. Nah, ini semacam dream list ya, salah satu cara agar kita ini menuju ke sisi yang positif. Misalkan aku ingin membuka toko all shop. Nah, itu kan gak mungkin terjadi pada bulan ini. Tapi aku listkan semoga ya bulan ini terjadi gitu. Jadi ini sesuatu harapan yang mungkin bisa saja terkabul pada bulan ini. Seperti aku ingin HP baru, buka toko all shop ini, dan 1000 subscriber seperti itu. Jadi aku visualisasikan dalam bentuk gambar dan aku taruh di bucket list ini. Cara yang ketiga yaitu aku membuat gratitude. Jadi gratitude itu sebenarnya apa dalam jurnal? Gratitude itu menuliskan rasa syukur kita atau rasa yang ada pada saat itu. Tapi hal ini aku mengubah gratitude itu hal yang positif. Jadi hal-hal yang sedih itu nggak perlu kita tulis. Jadi harus hal-hal yang positif.
Jika mood tracker itu syukur hanyalah sebuah tanda kita bersyukur, dalam gratitude ini kita menuliskan rasa syukur itu meskipun hari itu kita dalam kondisi menyedihkan, kita ubah hal yang positif gitu, Mam. Negatif menjadi positif. Misal nih, tanggal ini sebenarnya kita mau belanja di Shopee, tapi kita nggak ada uang. Padahal benar-benar kita butuhkan, seperti ingin beli baju anak gitu ya. Karena baju anak sudah rusak atau sudah nggak muat. Jadi kalimatnya itu, Alhamdulillah hari ini masih bisa belanja. Semoga nanti bisa belanja di Shopee. Seperti itu. Untuk yang berikutnya yaitu aku membuat habit tracker. Why? Kenapa? Itu kan hanya habit tracker. Kenapa bisa masuk cara mengatasi kesulitan hidup? Menurut aku termasuk, Mam. Kita cari habit tracker yang bisa kita syukuri. Contoh, aku bersyukur karena menghabiskan waktu untuk anak-anak, olahraga untuk kesehatan, dan drink water tracker untuk kesehatan kita. Jadi kita ingat di sini ya, mengatasi kesulitannya itu lewat bersyukur dan menikmati hidup kita, dan pokoknya intinya hal yang positif, Mam. Untuk cara yang kelima yaitu tentang memperbaiki ibadah kita dengan membuat read Quran log dan ibadah tracker. Nah, ini sangat, menurutku ini yang penting, karena setelah kita bersyukur, kita menikmati hidup kita, kita berterima kasih pada Allah. Nah, juga ini saling berhubungan, yaitu memperbaiki ibadah. Misal ya, kita baca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran, kenapa dibuat jurnal seperti ini? Biar kita itu semangat, kita ingat, karena kita ada beberapa orang yang perlu diingatkan, dan ada beberapa orang yang ingat dengan cara menulis seperti ini. Bisa semangat dan bisa terus berjuang karena ingat, aku ada catatan. Karena menurutku catatan itu sangat penting. Catatan itu bisa mengabulkan doa, bisa mengingatkan kita. Nah, untuk menuju kesuksesan itu kita bisa dalam sebuah catatan gitu, Mam. Hal ini bisa terjadi karena berdasarkan pengalamanku juga pernah mengalami hal yang ini, karena dari catatan bisa menjadi doa lalu terkabul gitu, Mam. Dulu aku pernah saat sekolah itu menuliskan nama suami dalam buku catatanku. Itu hanya curhatan anak SMA yang baru jatuh cinta monyet ya, Mam. Tapi itu terjadi dalam keajaiban. Setelah dewasa, aku bertemu dengan Pak suami, nah lalu menikah gitu. Jadi jodoh juga bisa terjadi karena kita hanya mencatat di diary gitu. Yang terakhir ini aku melakukan scripting. Jadi scripting itu apa? Scripting itu menuliskan rasa syukur kita untuk apa yang sebenarnya belum terjadi. Aku kasih contoh. Nah, dalam dream listku salah satunya yaitu membuka all shop. Jadi aku menuliskan dalam scripting ini seolah-olah terjadi. Jadi kata-katanya seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, toko all shopku sudah buka dan yang membeli banyak. Alhamdulillah ya Allah, semoga daganganku terus laris. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku sudah membeli alat baru untuk semakin meningkatkan kualitas dalam all shopku ini. Nah, itu dia cara-cara mengatasi kehidupan. Semoga hal ini bermanfaat buat mam semua, buat teman-teman semua, dan semoga bisa mengubah cara pandang kita. Nah, jujur di sini aku juga masih belajar, Mam. Jadi apa yang aku pelajari, aku akan share ke mam semua. Ini hanya sebagai bentuk semoga bermanfaat gitu, Mam. Nah, dan untuk itu sekian dari video kali ini. Semoga kita terus semangat ya, Mam.